92,4 MHz perempat RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Kita ketemu lagi ya dalam program Pojok Seni Budaya Perempat RRI Padang. Dan tentunya ini setiap Senin malam ya, dari pukul 20 hingga ke pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Dan kali ini ya di ujung telepon kita sudah terhubung. Narasumber kita ini ada Yuliana. Ini seorang penari tradisional Minangkabau dari Bengkel Seni Tradisional Minangkabau FIB Unan ya. Kita sapa dulu deh. Halo, selamat malam Yuli. Halo Kak. Iya, bagaimana kabarnya Yuli malam hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik juga dong. Iya. Nah, Yuli ini posisinya boleh tahu lagi di mana ini? Ini lagi di rumah Kak. Di rumah. Ini memang Yuli asli orang Padang atau gimana? Enggak sih Kak, aku asli orang Jawa, cuman udah lama di Padang. Oh, asli orang Jawa toh. Iya. Iya, berarti orang Jawa yang suka dengan tradisi Minang ya? Iya. Iya. Nah, Yuli, nanti kita akan berbincang ya selama 1 jam ke depan, dan juga sahabat budaya boleh bergabung di line telepon 081166092240 atau bisa bertanya melalui via WhatsApp juga bisa ya. Dan Yuli, ini sebelum ada yang bertanya, aku pengen bertanya ya. Ini Yuli sejak kapan sih bergabung ke organisasi BSTM FIB Unan ini? Aku gabung ke BSTM dari bulan Maret tahun 2019. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini Yuli kan bagian apa nih? Seni tari ya? Iya Kak. Seni tari, dan aku dengar ini koordinator ya? Iya. Wah, bangga dong. Iya. Nah, Yuli kalau boleh tahu ya, kan menari ini hobi atau hanya kayak tuntutan? Karena Yuli ini jurusannya jurusan seni juga, bagaimana? Kalau aku menari itu hobi Kak. Dari kecil aku emang udah suka nari. Dari A sampai SMA itu belum ada wadah Oke. bakat aku di tari. Nah, ketika di kuliah aku ketemu nih sama Bengkel Seni Tradisional Minangkabau yang dimana aku bisa ngembangin hobi aku di situ gitu. Oke, jadi sebenarnya itu hobi, dari hobi akhirnya ada wadah, jadi bisa menyalurkan ya hobinya. Iya. Iya. Nah, ini selain seni tari, ada nggak seni yang lainnya yang Yuli kuasai? Sedikit dikuasai itu kayak bernyanyi dan berakting. Oh, berakting. Aduh. Itu sudah ada wadahnya? Kalau berakting itu karena aku jurusan sastra Indonesia kan Kak, jadi dibagi di sastra itu ada bagian untuk kita berakting. Oke. Ada mata kuliahnya, jadi kayak udah sambil menyelam minum air gitu. Nggak apa-apa, yang penting tersalurkan hobinya ya. Iya. Nah, Yuli ini kan selain menguasai seni tari tradisional Minangkabau, ada nggak sih mempelajari tari-tari dari daerah lain? Karena kan Yuli sendiri orang Jawa, terus menguasai banget dengan seni tradisional Minangkabau. Ada nggak seni tari lain yang dikuasai? Ada sih Kak, karena aku orang Apa Jawa itu? kan, jadi aku harus bisa tari Jaipong. Wah, tari Jaipong. Ya, juga tahu. Terus tari Jawa. Tari Jawa sama Jaipong itu emang beda Kak, tapi mereka serumpun gitu. Oke, perbedaannya tuh bagaimana sih Yuli, tari Minang sama tari Jawa? Apa aja perbedaannya? Ya, kalau di Minangkabau itu tarinya lebih gerak dasarnya kan itu ya Kak, sile gitu. Jadi Oh, sile, benar. ada pitunggua, terus ada balabe, gitu. Sementara di Jawa dan gerakan-gerakan yang ada di tari Minangkabau itu gerakan yang tegas dan pakem-pakemnya ada gitu.
Nah, kalau di tarian Jawa itu berarti Mm-mm. dimulai lebih pelan gitu. Lebih ke Melayu ya. Ya, lebih Karena aku juga seorang penari, aku juga pernah belajar tari Jawa. Nah itu sekali muternya tuh berapa detik ya, berapa menit baru. iya, eh, lambat. iya. Nah biasanya nih ya, Yuli ketika belajar menguasai tari Minangkabau. Ini tari-tari Minangkabau kan banyak ya jenisnya, ada tari payung, tari pasambahan. Yang Yuli kuasai itu apa aja dan apa yang keunikan dari tari itu? Kalau aku menguasai tari gelombang, Mm-mm. tambahan, Iya. tari piring, Oh, tari piring. payung juga. Oke, itu kenapa Yuli memilih beberapa tari itu? Karena itu tari yang udah melekat ya. Oh, sudah melekat. Ya gitu. Itu tari yang mungkin juga ada di BNKL Seni Tradisional Minangkabau gitu. Mm-mm. Berarti secara tidak langsung Yuli sudah tahu dong, karena kan tari Minangkabau ini ada makna, ada sejarahnya. Salah satunya seperti randai. Yuli juga ada nggak belajar randai ini? Itu masuk ke divisi yang ada di BNKL Seni Tradisional, cuman aku belum terlibat, kita masih cuma melihat aja gitu. Kalau terlibat sih belum. Belum, oke deh. Nah ini aku ngelihat dari Instagramnya Bengkel Seni Tradisional Minangkabau. Sepertinya ini ada kemarin festival ya, festival seni tari. Itu Ya. Yuli terlibat, itu bagaimana kegiatannya itu? Festival, kalau boleh tahu festival yang mana ya Kak? Yang kalau nggak salah ini ada di Palupuh ya? Iya. Oh, kebetulan waktu di Palupuh aku nggak terlibat Kak. Oke. Ada beberapa penari yang dari BNKL Mhm. Hmm? dan itu membawakan tari piring. Oke, tari piring. Mm-mm. Nah, ini kan Yuli dari tahun berapa sih yang bergabung sampai saat ini? Itu pasti ada pengalamannya ya. Nah, pengalamannya itu tolong dong, bisa dong diceritakan ke kita. Pasti ada pengalaman yang tidak mengenakan, ada pengalaman yang menyenangkan. Monggo, apa sih sharing ke kita? Nah, kalau pengalaman dari awal aku masuk sampai sekarang, Mm-mm. banyak banget pengalaman yang aku dapetin Kak di bengkel seni tradisional ini gitu. Iya. Gak cuma hanya di tari, tapi juga di bagian ke organisasinya. Mm-mm. Karena basicnya kan bengkel seni tradisional Minangkabau ini bukan hanya bergerak di bidang seni, Oke. Mm-mm. bukan hanya ke penampilan tapi juga ke organisasiannya gitu. Mm-mm. Dan menurut aku pengalaman yang paling penting selama aku dapetin itu adalah aku banyak hal yang aku nggak tahu tapi aku jadi tahu. Contohnya kayak perbedaan tari Minangkabau sama tari Jawa, aku baru Mm-mm. ini gitu. Terus kayak gerak-gerak tari Minang yang harus ada pakem-pakemnya juga aku Oke. baru di sini. Karena selama ini aku cuma menari, Mm-mm. mengikuti musik udah gitu, nggak ada rasa sama sekali. Dan ketika aku bergabung di sini berarti menari itu ada rasanya loh, Mm-mm. ada unsur dari dalam hati yang disalurkan gerak gitu. Dan Mm-mm. yang paling penting sih kemauan. Oke, iya dong, niat ya. Iya, Uh-uh. kemauannya itu maksudnya di semua bidang Kak. Kemauan untuk belajar, Mm-mm. kemauan untuk memahami satu sama lain, Mm-mm. kemampuan untuk berinteraksi sesama. Mm-mm. Karena di BSTM kita berorganisasi kan, kalau kita nggak mau untuk mengerti satu sama lain, Iya. itu nggak akan berjalan dengan baik karena Iya. kita nggak individual di sana, kita Mm-mm. tim gitu. Kalau tim berarti harus mau untuk saling mengerti dan saling memahami. Mm-mm, benar. Nah, yang penting. Jadi Satu lagi Kak, apa itu? musik itu nggak perlu skill, yang penting kemauan. Karena kalau kita punya skill tapi kita nggak ada kemampuan, itu nothing gitu. Oke, nol ya, zero. Iya, nol. Kalau misalkan kita punya kemauan yang besar, Mm? skill kita yang cukup, Mm? itu
itu kita bakalan berhasil. Itu sih Kak, yang pengalaman yang aku dapat dari aku bergabung di sini gitu. Oke, banyak juga ya pengalamannya. Iya. Nggak apa-apa juga sih, kita harus selain kita misalkan Yuli ini orang Jawa, bukan selain tari Jawa aja yang dikuasai, tapi tari-tari tradisional daerah lain juga bisa ya kita kuasai ya, Yuli. Nah Yuli, ini sebelum pandemi, nah ini Iya. pasti ada dampaknya dong ya. Iya. Pandemi, selain biasanya kan kalau organisasi ini punya sanggar-sanggar, itu pasti kalau ada festival atau ada acara-acara pasti diundang atau tampil. Nah ketika pandemi bagaimana, apakah ada pengaruhnya? Pengaruh banget sih Kak. Pengaruhnya nggak cuma ke mengisi acara, tapi Mm-mm. proses kegiatan latihannya juga terkendala. Biasanya kan dalam 1 minggu itu kita ada 3 kali latihan rutin, dan itu selama pandemi ya di stop. Jadi kita nggak bisa latihan lagi gitu. Dan untuk mengisi acara atau event Mm-mm. di stop gitu Kak. Jadi dan ada beberapa proker yang aturannya terjalani, dan karena pandemi Iya, belum terjalani gitu Kak. tertunda ya. Ya, Tertunda sebentar. Semoga saja pandemi berlalu, bisa nih rencana-rencana, ide-ide kreatif dari Yuli atau teman-teman Yuli bisa tersalurkan lagi ya. iya Kak. Nah Yuli, ini kan selain ini tari Minang itu tari piring ya, tari payung. Nah ketika memainkan itu pasti ada teknik-teknik tersendiri. Nah boleh dong kasih tahu sama kita apa aja sih teknik-teknik supaya mau tahu nih sahabat budaya pengen, wah aku pengen belajar tari tradisional Minangkabau, tapi aku kurang tahu nih tekniknya yang gampang itu bagaimana. Nah, jadi di tari Minangkabau itu ada beberapa gerak dasar Kak. Oke. Piring aja atau tari semua tari? Boleh semuanya, boleh di-include aja. Jadi disimpulin aja ya Kak. Bener. Jadi di tari Minang itu Mm-mm. sependek pengetahuan aku itu ada gerak gelek namanya, terus ada pitung gua, terus ada balabe, terus ada sandiang, terus ada kudo-kudo, dan gajah bau. Jadi ini adalah gerak dasar yang ada di tari Minangkabau gitu. Jadi Oke. kalau misalkan pengen belajar Mm-mm. tari Minang, ya harus kuda-kudanya dari kuda-kuda dulu, habis itu pitung guanya gimana, terus Oke. gimana gitu. Jadi itu teknik dasarnya ya. Nah ini sebelum Yuli ini kan berarti bukan di Padang ini ngekos ya? Sama orang tua. Oh sama orang tua, berarti memang sudah mengenal ya bagaimana seni tradisional Minangkabau ini, tapi belum ada wadahnya. Oke deh Yuli, kita akan masih ngobrol lagi yang lebih seru mengenai seni tari tradisional Minangkabau, tapi kita akan jeda dulu ya Yuli, tapi jangan dimatiin dulu teleponnya. Iya Kak. Iya, baik sahabat budaya masih bisa bergabung ya di pojok seni budaya Perompak RRI Padang untuk malam hari ini. Tapi kita akan ke yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di 92,4 MHz. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Perompak. Merapat yuk.
92,4 MHz perempat RRI Padang. Oke di sahabat Budi, kita balik lagi di program Pojok Seni Budaya Perempat RRI Padang masih sama Riri ya, dan juga masih terhubung ya bersama Yuli di Padang kayaknya. Oke deh, halo Yuli, mari kita sapa dulu ya. Halo Yuli. Iya, masih terhubung ya. Iya. Nah Yuli, ini semasa pandemi ini selalu berkegiatan di rumah saja. Nah ini pasti dong ada ingin mengikuti kegiatan atau mengikuti acara-acara lain, itu pasti tertunda. Nah untuk untuk mengalihkan, untuk supaya hobi Yuli ini tetap bisa tersalurkan, itu apa aja sih kegiatan yang Yuli lakukan? Jadi awalnya sebenarnya bingung karena pandemi ini tiba-tiba kan. Jadi waktu dilantik itu nggak ada rencana sama sekali kalau misalkan ini nggak terlaksana gimana gitu. Jadi aku kayak langsung kita harus ada rencana darurat supaya nggak lama-lama berdiam diri gitu. Jadi selama pandemi itu kita mengalihkan kegiatan itu melalui online Kak, kayak cetakan karya, upload di Instagram BSTM gitu, terus mengikuti event-event melalui daring kan sekarang banyak tuh Kak. Iya, virtual ya. Iya. Itu sih Kak. Oh itu, oke deh. Yang penting nggak gabut ya. Yang penting bisa tersalurkan walaupun secara virtual ya, Yuli ya. Nah Yuli, kita masih menunggu ya teman-teman atau sahabat budaya yang ingin bertanya, boleh bergabung di line telepon 0811660924 atau di via WhatsApp perempat juga bisa bertanya. Ini bersama Yuli. Ini seorang penari tradisional Minangkabau dari BSTM FIB Unan ya, sahabat budaya. Oke Yuli, sebelum ada yang bertanya, nih aku pengen bertanya terus ya. Apalagi mengenai seni tari. Aku paling hobi banget seni tari, karena seni tari itu selain memiliki keindahan, juga memiliki makna tersendiri ya, Yuli ya. Nah Yuli, aku pengen tahu ini Yuli selaku koordinator seni tari ya di BSTM. Ini sudah berapa anggota sih yang bergabung? Dari sekarang anggota yang aktif itu di hari ada 22 orang. Oke, 22 orang itu laki-laki berapa, perempuan berapa? Perempuan semuanya. Oh, perempuan semuanya. Berarti belum ada laki-laki nih yang bergabung? Iya, perempuan semua. Oke deh. Ini itu berarti rata-rata itu masih kuliah ya? Iya. Oke deh. Nah Yuli mau nggak sih membawa seni tari Minangkabau ini go internasional? Itu pengen banget Kak, karena pengen mengenalkan juga tari tradisional itu di kancah internasional gitu. Oke deh, karena itu lebih bagus ya, bisa memperkenalkan ini loh seni tarinya Minangkabau yang karena rata-rata nih para turis ini sangat suka ya. Nah Yuli nih sebagai generasi muda, bagaimana sih menggait para turis atau wisatawan mancanegara yang harus mengenal nih seni tari Minangkabau, bagaimana? Itu melestarikan kebudayaan nggak sih Kak? Oh iya benar. Gitu kan? Ya. Sebenarnya mempertahankan tradisi itu bukan hanya mempertunjukkan dan menampilkan kebudayaan tradisi itu, tapi itu hanya salah satu cara dalam mempertahankan kebudayaan. Nah, yang paling penting adalah arti dan filosofi apa itu kebudayaan, yaitu kebudayaan Minangkabau gitu. Nah, contohnya kayak tari piring. Kita nggak tahu arti dan filosofi kenapa kita harus menginjak piring ketika kita menarikan piring, atau kenapa kita menari harus memecahkan piring. Nah, sebagai penari, kalau misalkan kita nggak tahu filosofi itu,
itu kayak apa ya Kak, kayak sesuatu sangat disayangkan banget gitu loh. Ada yang kurang aja ya. Iya, sebagai generasi muda milenial Mm-mm. dalam mempertahankan seni itu harus mengartikan kembali Oke. itu filosofi dari kebudayaan Minangkabau, karena kebudayaan Minangkabau itu memiliki ciri khas dan unik yang nggak akan pernah bercampur dengan kebudayaan lain. Mm-mm. Jadi harus lebih memperkenalkan lagi ya. Iya, Mm-mm. mungkin lagi gitu. Oke deh. Nah, Yuli, ini ada yang bergabung di via WhatsApp Rompat. Assalamualaikum, selamat malam Kak Riri dan Kak Yuli. Aku Lala di Lubuk Kalung. Mau bertanya, ada nggak sih Kak Yuli keturunan seni dari keluarganya? Bagaimana? Silakan. Langsung dijawab nih Kak. Oh, langsung boleh. Aku nggak ada keturunan keluarga seniman Mm-mm. sama sekali. Jadi menari itu emang udah hobi dari kecil, karena aku dari kecil tuh udah centil Kak. Jadi kalau ada orang-orang ikut-ikutin Heeh. sampai akhirnya di TK aku menari, tapi kayak oh ini aku suka nari tapi aku nggak tahu wadahnya. Oke. Kayak siapa yang mau nari? Saya bu. Jadi aku kayak ngajuin diri aja gitu. Mm-mm. Kita dia pokoknya aku pengen nari, karena kalau dari aku stres aku hilang gitu Pede ya. aja. Iya. Nah, salah satu strategi supaya kita itu lebih lebih pede di depan orang tuh saat menari tuh apa sih tipsnya, Yuli, kalau boleh tahu? Tipsnya tips supaya pede menari di depan orang lain. Mm-mm. Biasanya ya Kak, kalau Iya. tampil Mm-mm. aku nggak menjadi aku gitu. Aku selalu ngecamin ke diri aku kalau aku adalah seorang penari, Oke. menari, Mm-mm. ikutin musik. Mm-mm. Karena aku masih grogi, aku nggak bakal nggak bakal menganggap orang yang ngeliat aku tuh nonton aku gitu. Jadi Oke. nanti pede aja gitu. Apapun yang terjadi itu nanti hukum panggung. Yang penting pede aja. Pede aja ya. Iya. Nah, ini kan banyak ya, pasti ada pengalaman-pengalaman ketika Yuli tampil, pasti ada kesalahan sedikit yang tanpa sengaja terlaksanakan sama Yuli. Nah, itu untuk memfokuskan lagi itu bagaimana? Supaya nggak terjadi kesalahan ya Kak. Mm-mm. Sebenarnya apapun yang terjadi di panggung itu adalah hukum panggung gitu. Oke. Jadi Mm-mm. kita harus banyak berlatih. Mm-mm. Latihan itu kayak ngebuat memori yang berjalan itu bukan memori otak lagi, tapi memori Oke. otot. Jadi kalau misalkan memori otot udah bergerak, Mm-mm. nanti kalau dengan musik ya udah kita bakalan ngikutin geraknya aja gitu, nggak perlu kita mikir ya pun ini gerakannya wah ini apa ya gitu. Oke. Sama sih, aku punya juga pengalaman ya ketika menari satu. Aku sih memang ke kakak ya pernah sih menarikan tari tradisional ini tapi dari Melayu. Nah, Ya. itu beda banget dengan tari Minang. Nah, ketika belajar tari Melayu seperti ini, hentakannya berapa kali hentakan, berapa kali ininya kan banyak ya. Itu. Nah, ketika belajar tari Minang, contohnya tuh tari piring, wah kaget. Karena harus tahu, wah ini harus tahu nih bagaimana sih mempertahankan piring yang di tangan jangan sampai pecah ya, jangan sampai terlepas dari tangan ketika menari. Itu pasti pasti harus tahu strateginya. Kalau Yuli kan pasti pernah memainkan tari piring ya. Iya. Nah, itu bagaimana sih tipsnya atau strateginya supaya piring yang di tangan itu nggak pecah? Kemudian ada juga ya beberapa tari piring itu diinjak-injak piringnya sampai nggak berdarah. Nah, itu satu keunikan dari tari piring. Menurut Yuli bagaimana? Nah, kalau tips dari aku, sebenarnya aku dulu belajar tari piring pun piring aku sering pecah Kak gitu. Tapi tipsnya itu jangan terlalu digenggam. Oke. Nah, kalau terlalu digenggam, tangan kita tuh pasti akan berkeringat. Nah, keringat di tangan tadi itu yang bikin piring kita licin dan akhirnya jatuh.
Jadi kalau misalkan kita nari piring, Mm-mm. kita dipegang aja, tapi dikasih rongga-rongga di sela-sela jarinya supaya ada udara yang masuk. Mm-mm. Kalau udara masuk ke dalam tangan, Mm-mm. keringat tadi pasti bakalan kehapus, kayak hilang gitu kan Kak. Kering ya. Iya, Heeh. gitu. Nah juga ada nih yang aku tahu ketika menginjak, kan ada ya di penghujung tari piring pasti ada beberapa penari yang menginjak-injak piring, tapi yang uniknya tuh nggak berdarah kakinya. Nah itu pasti kenapa sih gitu loh, pasti banyak orang, wah kenapa nggak berdarah nih kakinya, secara ini piring loh yang diinjak-injak. Nah bagaimana menurut Yuli? Sebenarnya itu nggak ada unsur magis atau Mm-mm. ya Kak, karena orang mikirnya ini pakai unsur magis ya. Iya. Nah, enggak sih sebenarnya. Kalau kita mau nginjak piring, Mm-mm. kita harus fokus sama gerakannya dan fokus sama musiknya. Oke. Terus hatinya harus suci dan nggak boleh sombong. Jadi ya Mm-mm. piring ya ibaratkan aja piring itu batu gitu. Oke. Jadi kayak itu batu loh, nggak piring. Jadi masih kita aman. Jadi ada harus hatinya bersih, yang penting fokus juga ya. Iya, fokus juga. Oke deh, Yuli, kita akan masih ngobrol lagi ya, tapi kita akan jeda dulu, akan mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami sahabat budaya di 92,4 MHz. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.
105,4 MHz Perompat RRI Padang. Oke deh sahabat Budi, kita balik lagi di program Pojok Seni Budaya Perompat RRI Padang. Dan juga sudah masih bersama Yuli ya. Kita sapa lagi deh. Halo, selamat malam Yuli. Halo, masih tetap bergabung ya. Iya. Oke deh Yuli, ini sudah ada yang bertanya di via WhatsApp ya, kita baca dulu. Halo, selamat malam, Assalamualaikum Kak Riri dan Kak Yuli. Aku dia di Tarandang, mau bertanya nih Kak, kira-kira tari tradisional Minangkabau ini bisa nggak dikolaborasikan dengan musik modern? Nah, itu pertanyaan dari dia nih, bagaimana menurut Yuli? Nah, bisa banget. Mm-hmm. Tradisi Minangkabau dikolaborasikan dengan musik modern, tapi itu namanya bukan tradisi lagi Kak. Nih, apa itu namanya? Tradisi lagi tapi tari kreasi. Oh, tari kreasi, oke. Tari kreasi itu basicnya emang tradisi, cuman dikembangkan lagi melalui kreasi dari musiknya, dari geraknya. Nah, itu namanya tari kreasi. Banget kok Kak dia. Oke, itu tari kreasi namanya ya, jadi bisa. Nah, kalau tari kreasi itu pasti banyak dong ya gerakan-gerakan yang dimainkan. Itu berapa lama harus berlatih dengan tari kreasi itu, Yuli? Kalau boleh tahu. Sebenarnya tergantung ya Kak, tergantung berapa lama durasinya. Kalau misalkan durasinya 3 menit, itu mungkin full latihan seminggu atau sampai hari pertunjukannya, misalnya pertunjukannya bulan Februari misalkan, Iya. Februari juga bisa gitu. Oke. Karena kreasi ini gerakannya biasanya lebih untuk hiburan dan geraknya mementingkan keindahan gitu. Oke deh, itu jawabannya ya. Iya Kak. Oke deh. Nah, Yuli, kalau boleh tahu nih, pasti dong ada motivasi untuk bisa tetap melestarikan seni tradisional, terutama budaya Minang ini. Apa sih motivasi Yuli? Motivasi aku adalah karena kebudayaan itu merupakan identitas yang sangat fundamental bagi suatu kelompok atau daerah gitu ya Kak. Jadi kalau kita selalu mencoba untuk melestarikan kebudayaan itu bakal jadi ciri khas untuk kita sendiri gitu loh. Dan ya itu Kak. Oke. Iya, karena kita mau meraih sesuatu, kita harus ada motivasi juga ya. Iya. Dan ini menurut Yuli nih ya, bagaimana sih pandangan Yuli dengan anak muda saat ini terhadap seni tradisional, terutama di Minangkabau? Bagaimana sih menurut Yuli? Apakah kurang atau lebih meningkat, bagaimana? Kalau yang dari pandangan aku ya Kak. Iya. Pandangan aku anak muda pada generasi milenial ini cukup tertarik dengan seni tradisi Minangkabau. Oke. Yang ya dikreasikan gitu. Sebenarnya semua orang tertarik. Kalau di Minangkabau ini kan bisa melihat semua orang tertarik kok kalau dengan seni gitu. Nah, cuman kontribusi mereka gitu yang kurang. Kalau aku sih kontribusinya yang kurang, tapi kalau antusiasnya belum kurang, kita masih sangat antusias kalau melihat pertunjukan tari, mereka sangat antusias. Gitu. Antusias ya. Oke deh. Nah, ini Yuli kan orang Jawa. Nah, bagaimana sih pendapat orang tua mengetahui Yuli lebih luas dengan tradisi, terutama seni tari tradisional Minangkabau. Bagaimana sih pendapat orang tua melihat Yuli seperti ini? Orang tua aku selalu mendukung kita apa jalan yang aku ambil. Oke. Nggak pernah lupa sama kulitnya gitu. Kan kulit aku kan Jawa asli nih. Jadi aku harus tetap jalan di kebudayaan Jawanya. Aku harus juga
bisa tahu dengan kebudayaan Minangkabau karena sehari-hari aku tinggal di lingkungan Minangkabau gitu. Kan Oke. tergantung kalau kalau orang tua aku sih tanahku di mana, ketika aku berada di rumah berarti aku harus diajarin kebudayaan Jawa. Kalau Mm-mm. aku di luar ya aku harus tahu dengan kebudayaan di mana tempat aku tinggal gitu. Oke, jadi di mana langit dijunjung, di situ bumi di apa ya, di yang penting Langit Heeh. kan ya. Yang penting dimanapun lokasi apapun, yang penting itu Indonesia ya, harus Mm-mm. tahu mengenal bagaimana sih tradisi-tradisi di Indonesia itu. Nah, salah satunya kayak Sumatera Barat atau tradisi Jawa ya, Yuli ya. Nah, Yuli, ini kan tadi ada beberapa tari yang dikuasai, ada tari piring, kemudian tari apa tadi? Ayung. Tari payung. Nah, kalau di tari payung ini keunikannya dan kesusahannya ketika belajar itu apa sih, Yuli? Kalau tari payung ini tari lebih gerakannya nggak sepakem tari Minang yang lain ya kak. Di tari payung ini gerakannya lebih dimulai gitu. Nah kesusahannya itu di pas di aku belajar tari payung itu susahnya di apa megang payungnya karena aku nggak biasa kan Mm-mm. pegang properti. Pas Oke. aku pegang properti itu kayak agak kesusahan. Mm-mm. Itu sih kak kalau dari aku. Oke. Pasti tahu ya, Yuli, ini makna tari payung di Minangkabau itu apa sih maknanya? Halo? Iya kak, Mm-mm. kalau tari payung di Minangkabau itu Mm-mm. sering dijadikan hiburan kak. Oke. Ya, sering dijadikan hiburan untuk di acara-acara pernikahan. Mm-mm. Oh, Itu biasanya sepasang ya? iya, Sepasang, oke. Dan ini ada juga nih yang sudah bergabung di via WhatsApp kita ya, Yuli, kita baca dulu. iya kak. Selamat malam Kak Riri dan Kak Yuli, aku Nur Ade Simatupang. Mau bertanya nih Kak, bagaimana sih Kak Yuli tetap aktif mempelajari dan memperkenalkan seni tradisional sedangkan banyak masyarakat yang kurang mengapresiasi seni tradisional saat ini? Terima kasih. Ini dari Nur Ade Simatopang. Bagaimana menurut Yuli? Halo? Halo kak, Bagaimana menurut Yuli nih ya, dengan ya. kan Yuli tetap aktif nih mempelajari dan memperkenalkan seni tradisional sedangkan banyak masyarakat yang kurang mengapresiasinya. Eh, Bagaimana menurut Yuli? Kalau menurut aku sih kak, Hmm? eh, untuk tetap berkarya itu emang butuh rintangan. Rintangannya salah satunya itu emang kurang apresiasi, Oke. kadang kurang apresiasi gitu. Tapi kembali ke akunya sendiri sih, aku Hmm? mempelajari kesenian ini untuk melestarikan kebudayaan Minangkabau gitu. Jadi gimana caranya aku bisa menyedot perhatian dari masyarakat ya dengan kreasi-kreasi baru tadi, Hmm? tapi tanpa melupakan dasar dari tradisi itu sendiri gitu kak. Oke, harus tahu dasarnya dulu ya. Iya. Oke deh. Kita ke WhatsApp juga lagi nih, ada yang masuk ya, Yuli ya. Assalamualaikum Kak Riri dan Kak Yuli, ini dengan Fitro di Simpangaru. Kalau boleh tahu kapan awalnya Kak Yuli belajar menari? Ini tadi sebenarnya udah ya, mungkin karena baru bergabung ya. Silakan Yuli, kapan awalnya bergabung Oh bergabung di atau belajar menari maksudnya? iya. Aku pertama kali menari itu dari TK, Mm-mm. terus aku ikut-ikut di acara-acara di TK waktu itu. Oke. Mm-mm. Lanjut ke SD, Mm-mm. SD juga aku nggak punya ekskul tari. Mm-mm. Aku kayak kayak siapa yang pengen tampil ya udah aku inisiatif tunjuk tangan gitu. Di SMP begitu juga, terus di SMA juga gitu. Dan pas di kuliah ini barulah ketemu wadah untuk aku menyalurkan bakat aku gitu. Oke, karena
agak sedikit susah ya sebenarnya kita mencari wadah ya, Yuli ya. Ya, Karena aku nih, misalkan aku nih ya, kakak kan lahir besarnya itu di negeri Melayu, maksudnya itu di ya, tradisi Melayu nih ya. Pasti lebih mengenal seni tari atau tradisional, tradisi-tradisi Melayu. Dan ketika di ranah Minang itu sedikit kaget, wah, oh seperti ya, ini seni ya. seni tari, contohnya ya, seni tari di Minangkabau ada perbedaannya, dan itu harus legowo untuk belajar cari keunikan, dan kalau ada kesusahan ya cari rintangan, itu harus Iya. bisa kita kuasai ya. Bener banget. Oke deh. Karena semakin sulit, semakin menantang, Mm-mm. itu semakin terpacu nyali untuk tetap terus belajar gitu kan. Iya harus Ya dong. kan? Bener banget. Nah Yuli, ini kita masih ke via WhatsApp juga ya. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Riri dan Kak Yuli. Aku Lala di Lubuk Alung lagi nih. Mau tanya, Kak Yuli ada nggak niatnya mau mencoba bidang lain selain seni tari? Terima kasih. Oke, bagaimana nih pendapat Yuli? Iya. Kalau ingin itu aku pengen coba karena aku di usia muda ini pengen mencoba semua hal Kak. Iya harus. Iya, iya harus kan Nanti ya. sudah masuk usia muda itu banyak kegiatan terfokusnya tuh terbagi ya. Iya, jadi kayak aku pengen ke bidang teater, aku juga tertarik, Mm-mm. ke vokal. Tapi kalau untuk saat ini aku masih sangat mencintai bidang tari ini banget Kak. Mm-mm. Walaupun kalau di persentase ini kayak acting itu 20, terus vokalnya 20. Nah, yang 60 lagi itu ditarik pasti gitu. Oke. Berarti harus pengen mencoba Ya. bidang lain, tapi jiwanya masih di seni tari nih. Iya. Nah Yuli, kalau boleh tahu nih, kan sudah masuk ke ke organisasi BSTM. Ada nggak sih pengaruhnya ketika sebelum dan sesudah bergabung dengan BSTM FIB Unan ini? Sangat berpengaruh sih Kak di aku. Mm-hmm. Aku sebelum bergabung di sini, Iya. sekarang bahas ke organisasinya ya, Mm-mm. seninya lagi. Kalau dulu aku tuh nggak bisa manajemen waktu. Oke. Ketika aku bergabung di situ, mau nggak mau ya aku harus bisa manajemen waktu antara kuliah sama organisasi gitu. Jadi biar kuliah aku jalan, tapi organisasi aku jalan juga gitu. Mm-mm. Dan gimana cara kita buat ngerti satu sama lain gitu, karena setiap orang kan basicnya beda-beda ya Pak, nggak cuma satu pemikiran, tapi gimana caranya kita harus menerima argumen dari si A, Benar. B gitu, dan gimana caranya kita menciptakan sebuah karya Mm-mm. ya, dan di dalamnya itu semuanya terlibat dengan isi kepalanya masing-masing supaya tetap terjalin kerjasama yang baik gitu. Itu sih Kak dari aku. Oke, panjang juga penjelasannya ya. Asik juga ngobrol bareng Yuli ya, sahabat budaya. Dan sahabat budaya bisa menonton atau mendengarkan kita malam hari ini di channel YouTube-nya Perempat RRI Padang ya, sahabat budaya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, and share ya. Oke deh, Yuli, kita akan jeda dulu ya. Nanti kita masih ngobrol tapi di sesi terakhir dulu ya. Iya. Jadi tetap bersama kami sahabat budaya di 92,4 MHz. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
92,4 MHz Perompat RRI Padang. Oke deh sahabat budaya, kita masih di pojok seni budaya Perompat RRI Padang. Dan ini sesi terakhir kita ya malam hari ini. Dan tentunya masih terhubung ya bersama Yuli di ujung telepon. Kita sapa dulu. Halo Yuli. Hai kakak. Oh, masih ya, kirain tidur. Jangan tidur karena ini suasana hujan deras banget ya di Padang. Jangan sampai tidur ya, harus nemenin kakak terus nih, beberapa menit lagi kok selesai. Oke deh Yuli, ini ada yang bergabung atau bertanya di via WhatsApp ya. Halo Kak Riri dan Kak Yuli, perkenalkan saya Ajizah Tupang dari Limomani. Ingin bertanya Kak Yuli kan sebagai penggiat seni dan juga masih sebagai seorang mahasiswa. Apakah Kak Yuli mengalami hambatan perkuliahan selama berkegiatan dalam kesenian ini Kak? Terima kasih. Oke, ini dari Aziza Tupang di Lemomani. Silahkan Yuli. Kadang hambatannya itu di masalah pembagian waktunya Kak. Oke, pasti Jadi ada dong. beberapa kegiatan bentrok. Kadang kegiatan ini bentrok dengan kegiatan perkuliahan gitu. Tapi itu Oke. di awal-awal aku bergabung di BSM sih Kak. Tapi lama-kelamaan aku kayak bisa nge-manage itu gitu loh. Oke. Kayak jangan ada bentrok lagi deh, kuliah, seni ya seni. Seni. Iya, itu biasa sih ya. Iya. Belum terbiasa gitu. Kalau udah terbiasa pasti tahu bagaimana menghandle, memanage waktu ya Yuli ya. Iya. Oke deh Yuli, kita mau hampir di ujung acara. Apa sih harapan Yuli dengan seni tradisional terutama di Minangkabau ini? Silahkan Yuli. Harapan aku untuk kesenian Minangkabau adalah teruslah berkarya, karena teruslah menciptakan karya-karya yang sangat luar biasa, dan juga masyarakat selalu antusias dan terus melestarikan kebudayaan Minangkabau. Dan semoga kebudayaan Minangkabau selalu diingat di nasional maupun di internasional kayak gitu. Amin. 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 Ini sepertinya masih ada sih yang bergabung ya, tapi kita hampir di ujung waktu ya Yuli. Dan Iya Kak. terima kasih juga Yuli sudah mau bincang-bincang malam hari ini mengenai seni tari tradisional Minang itu bagaimana. Dan tentunya nih terima kasih juga nih bagi sahabat budaya yang sudah bergabung ya pada malam hari ini. Dan terima kasih ya Yuli ya. Terima kasih juga ya Kak. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum Yuli. Iya, selamat malam Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, itu ada Yuliana ya, seorang penari tradisional Minangkabau dan juga koordinator seni tari dari BSTM Fakultas Ilmu Budaya UNAN ya, sahabat budaya. Dan tentunya sampai di sini program Pojok Seni Budaya kita untuk malam hari ini sahabat budaya. Terima kasih juga yang sudah bergabung di via WhatsApp malam hari ini. Dan sebenarnya sih bisa bergabung, tapi kita sudah di ujung waktu ya. Dan tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan pas jam ya sahabat budaya. Jadi tetap bersama kami di 92,4 MHz. Permisi. Ada yang bagus nih di Perompat. Merapat yuk.